Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jason Devito dari kelas TRPL 2A Pagi. Di video kali ini saya akan mengerjakan asesmen tengah semester praktikum pemrograman basis data secara real time. Di sini saya diberi 3 soal dan saya akan mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu, yaitu membuat bentuk tabel tidak normal atau UNF beserta tabel 1NF hingga 3NF. Dari data di atas, saya telah membuat tabel normalisasi dari yang pertama yaitu di bagian UNF terlebih dahulu. Di sini saya menyalin seluruh data dari faktur ke dalam bentuk tabel dan ini semua masih dalam bentuk data aslinya dan memiliki beberapa sel dengan baris dengan sel yang kosong. Lanjut di bagian normalisasi pertama, saya mengikuti daripada syarat 1NF yaitu menghilangkan atribut, multivalue, dan juga baris-baris kosong. Jadi setiap selnya hanya memiliki satu nilai atomik. Dan baris kosong ini saya isi dengan data referensi di atasnya seperti sebelumnya. Saya isi dengan data dari atasnya. Lanjut di bagian, saya juga menambahkan ID agar sesuai aturan 1NF tidak ada boleh baris yang identik. Lalu selanjutnya di bagian 2NF, sini saya menghilangkan partial dependency yang terdapat pada tabel. Ada beberapa eh, atribut yang bergantung kepada atribut non-key. Contohnya seperti di bagian ini nama barang, ini bergantung kepada kode barang. Dan juga ada beberapa seperti seperti tanggal dan jatuh tempo itu bergantung kepada nomor faktur. Di sini saya mengimplementasikan normalisasi 2NF dengan memisahkan tabel induk menjadi 3 tabel yang berbeda. Dan masing-masing saya berikan ID-nya untuk sebagai referensi. Dan yang terakhir yaitu di bagian 3NF. Di 3NF ini saya menghilangkan transitif atribut transitif dependency, yaitu ada atribut di bagian tabel faktur yaitu nama supplier yang dia bergantung kepada kode supplier, sedangkan kode supplier bergantung kepada ID faktur. Oleh karena itu saya pisahkan agar supplier memiliki tabelnya tersendiri. Lalu untuk selanjutnya itu dari UNF hingga 3NF, yang C, tunjukkan relasi tabel dari proses normalisasi yang diperoleh. Dikarenakan kita menggunakan PHP-Admin untuk melihat relasi tabel desainernya, kita dapat melihatnya belakangan. Kita akan mengerjakan yang D, yaitu penerapan SQL dari hasil normalisasi beserta operasi DDL dan DML untuk masing-masing normalisasi. Saya akan membuat database terlebih dahulu yaitu DBATS praktikum PBD nomor 1 database. Setelah itu saya akan mohon maaf, saya akan create table yaitu yang pertama table supplier terlebih dahulu. Yang mana itu adalah auto implement untuk kemudahan supaya nantinya tidak perlu diisi-isi lagi dan dia secara otomatis dapat supplier menggunakan varchar lalu juga unit. Terdapat juga nama supplier menggunakan varchar 50. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel tabel barang yang terdiri atas kode barang, nama barang, dan harga beserta ID-nya. Ini barang, derajat, auto, nama, dan memiliki dan kode barang juga.
Bersifat unik karena setiap dari awal setiap kode barang itu pasti bersifat unik dan tidak boleh ada kode barang dan yang identik. Oke. Eh, eh, di sini saya lupa meletakkan dashnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel faktur terdiri atas nomor faktur, tanggal, jatuh tempo, dan ID supplier. Let's sama seperti primary key sebelum-sebelumnya juga. Nomor faktur kita menggunakan varchar dan ini bersifat unik sama seperti kode barang sebelumnya. Maksudnya di bersifat unik seperti sebelumnya untuk penomorannya, tanggal, date, lalu ada jatuh tempo, itu juga date, jatuh tempo, dan juga ID suppliernya. Nah, ini yang akan mengarahkan kepada masing-masing supplier. Lalu untuk menghubungkannya kita menggunakan perintah foreign key ID supplier dari sini yang mengarahkan ke eh, ID supplier di tabel supplier yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, oke lanjut. Kita akan membuat tabel yang terakhir, tabel detail faktur. Tabel detail faktur itu terdiri atas ID detail faktur, ID faktur, ID barang, quantity, dan jumlah. Oke, ID detail faktur, auto, increment, primary key, ada ID faktur juga, integer, ada ID barang, integer, eh, quantity, dan jumlah. Qt, eh, jumlah, integer. Dan untuk mengarahkan ID faktur dan ID barang, menggunakan seperti yang sebelumnya, yaitu kita referensikan dari ID faktur di tabel ini, dia mereferensikan ke ID faktur di tabel faktur. Begitu juga untuk ID barang, dia mereferensikan ke tabel barang. ID di tabel barang. Oke, selanjutnya yaitu melakukan operasi DML masing-masing 5 untuk masing-masing tabel. Di sini saya akan menginput pertama yaitu untuk tabel supplier terlebih dahulu. Tabel supplier ada kode ID supplier itu kan bersifat auto increment jadi kita tidak perlu isi ada kode supplier dan nama supplier. Values 5 tabel 5 baris ya berarti seperti ini. Ini 1 2 3 4 5. Oke, dari yang pertama yaitu kita bisa lihat dari sini G01, S02, Gobel Nusantara dan Hitachi.
G01, Gudang Nusantara, lalu S02, yaitu Hitachi, dan sisanya saya akan buat data sembarang saja atau data dummy. Samsung Electric, ada S04, eh, LG lah kita buat. Lalu S05 itu Panasonic. Baik, selanjutnya eh, kita akan menginput ke barang, tabel barang. Ya, tabel barang itu ada kode barang, nama barang, dan harga. ID tidak perlu karena di auto increment. Values, Yaps, satu. Kalau untuk harga dia integer, jadi kita biarkan seperti ini. Itu 2, 3, 4, 5. Yang pertama yaitu tabel barang A01, A02, R01. A01, A01, A02, R01, dan habis itu akses split setengah PK, 1 PK rice choker. Split setengah PK, AC split 1 PK, lalu eh, rice cooker C3. Dan untuk harganya masing-masing eh, 1.350.000, 2 juta, dan 150. 1.350.000, 2 juta, lalu 150.000, dan sisanya kita akan buat data dummy saja seperti K01, yaitu barangnya mungkin kulkas 2 pintu, seharga 3.500.000. Lalu T01 untuk TV, 32 inci, seharga 2.500.000. Baik, lanjut kita akan membuat tabel faktur. Eh, Maksudnya kita akan memasukkan ke tabel faktur, yaitu yang terdiri atas nomor nomor faktur, tanggal jatuh tempo, dan ID supplier. ID supplier berdasarkan dari referensinya itu dari ID supplier di tabel supplier, jatuh tempo. Oke, eh, values ada satu, dua, tiga, empat, ada 4, berarti itu 2, 3. Untuk ID itu kita buat seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadinya yang pertama yaitu 998.779. 998.779. Lalu untuk tanggalnya yaitu 2001, 2001, 27. Aduh, lalu 22, 2001.
Nah, jatuh temponya 3/9/2001. Sama-sama 39/9/2001. Dan untuk ID-nya tentu saja satu dan juga 2 berdasarkan dari ID sukarnya. Sisanya saya akan memasukkan beberapa data dummy 780 ya tanggal 2001, 02, 10, 2001, 03, 10 ngikut aja ya tanggalnya disesuaikan berarti 781 2001 kita ambil tanggal 12, 2001, 03 kita ambil tanggal 12 juga, 4, dan yang terakhir 782, 2001, 02, 2001, 02, 15, 2001, 02, 03, 15. Tadinya 5. Baik, yang terakhir yaitu kita akan memasukkan tabel detail faktur di sini menggunakan beberapa reference daripada ID beberapa tabelnya, yaitu insert detail faktur, ada ID faktur, ID barang, quantity, jumlah. ID faktur, ID barang, quantity, jumlah. Values, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 data dan masing-masing ada ID. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di akhir titik koma. Yang pertama yaitu eh, 1, 1, 10, 13.500. 1, 1, 10, 13.500. Lalu yang kedua, 1, 1, 2, 10, 20 juta. 1, 2, 10, 20 juta. Lanjut, yang terakhir, 2, 3, 10, 1.500.000. 2, 3, 10, 1.500.000. Dan ini sisanya saya buat data dummy, 3, 4, 5, 17 juta, 500, dan 4, 5, 8, 20 juta. Baik. Ini ada kesalahan titik, salah menulis titik. Baik, kita dapat melihat seluruh tabelnya di sini. Ini isi tabel setiap tabelnya. Dan ini untuk relasinya kita dapat melihat di designer, di tabel designer. Nah, di sini dapat kita lihat tabel supplier. Tabel supplier memiliki relasi one to many ke tabel faktur, sedangkan tabel faktur serta tabel barang dia memiliki masing-masing memiliki relasi one to many menuju ke tabel detail faktur. Baik, itu untuk pengerjaan nomor satu sudah tuntas. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan di bagian nomor 2, yaitu terdapat beberapa instruksi disuruh membuat tabel DB ATS praktikum, lalu membuat tabel pegawai beserta isinya. Saya akan membuat database baru, create database DB ATS praktikum PBD nomor 2. Oke, setelah dibuat, maka di sini kita akan eh, membuat tabel baru sesuai dengan di sini, yaitu ada ID, nama, alamat, dan gaji dengan tipe datanya masing-masing.
Nama tabelnya itu tabel pegawai. Em, Tadi ada ID, integer, sesuai dengan di situ tipe datanya integer, primary key, lalu ada juga nama, namanya adalah varchar, nama varchar 20 not null, lalu ada alamat dan gaji. Alamat varchar 20 not null dan gaji, gaji integer 10 not null. Oke. Uh, Parts of oh, mohon maaf, ini maksudnya not null. Oke, selanjutnya ini adalah tabelnya dan kita akan mengisi data-data berikut ini dan saya akan mengisinya melalui cara insert table, insert di bagian tabelnya saja agar mempersingkat waktu. Yang pertama yaitu ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama 100, di situ Arif, dia di Surabaya, lalu 1000, 10.000 maksudnya. Setelah itu 101, 101 ada Andi, Jakarta, dan gajinya itu 14.000. Lalu ada 102, 102 Burhan di Malang, 12.000. 103 ada Fikri Madiun, Fikri 15.000. Lalu 100, tadi 103, 104 yaitu Faris, Faris di Malang dan 17.000. Lalu 105, 105 Sigit, Sigit di Surabaya dan itu 20.000. Oke, setelah Sigit ada Ivan 106, Kediri, Kediri 16.000. Oke, ada dua data lagi. 1, 2. Ada 107 Hanif, Hanif Yogyakarta 12.000, 12.000. Habis itu 108 terakhir Zakiuddin, Zakiuddin Surabaya dan 21.000. Oke, dipastikan dulu gajinya. Oke, baik. Kita enter dan ini adalah tabelnya. Lanjut di bagian nomor selanjutnya, hapuslah record dengan ID 100. Kita akan lakukan query-nya, delete.
from tabel pegawai where ID sama dengan 100. Oke, kita lihat lagi. Tabel pegawai ID 100 sudah dihapus. Lalu update data untuk ID 101 dan 102 sebagai berikut. Oke, kita update menggunakan query saja. Update pegawai set nama sama dengan Naila, alamat sama dengan Surabaya, eh, gaji sama dengan berapa tadi? Naila Surabaya 10.000, Raffi Semarang 14.000. Oke, 10.000 dan ini diingat sesuai dengan ID-nya. Lalu eh, selanjutnya yang bagian 102 Raffi Semarang 14.000. Untuk yang 102. 102 menjadi Raffi Semarang 14 dulu. Oke, kita enter. Oh, ini ada lupa koma. Maaf, saya kelupaan. Oke, setelah itu kita lihat di sini Naila dan Raffi sudah diupdate gajinya. Oke, nomor selanjutnya yaitu kita akan melakukan beberapa perintah ini menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Langsung saja kita ke query-nya, tampilkan semuanya, select all from tabel pegawai. Oke, sudah tampil. Selanjutnya yaitu kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Nama dan gaji dari tabel pegawai, select nama, gaji from pegawai. Ini adalah hasilnya, hanya menampilkan nama dan gaji. Lalu kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Kita langsung saja like menggunakan persen N. Ini untuk mencari yang akhiran namanya dengan huruf N. Oke. Selanjutnya yaitu N eh, untuk yang F dia menggunakan where nama like F persen. Nah, ini Fikri dan Faris tadi kelewatan untuk soalnya. Selanjutnya yaitu kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Oke, yaitu dengan cara langsung saja select nama gaji from pegawai bulan gaji dikali 15.000. Ini ada rentang yang gaji yang di atas 15.000. Oke, selanjutnya yaitu kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Itu kita langsung belinya, select nama, gaji, from pegawai, bulan gaji di antara menggunakan Bitwin antara 15.000 and 20.000 tadi. Oke, ini adalah pegawai yang berada gajinya di antara segitu rentang gajinya. Lalu selanjutnya kolom nama dan gaji dengan range gaji 15.000 sampai 2.000. Oh, tadi sudah. Dan yang terakhir gaji max min dan rata-rata dari pegawai. Ini menggunakan agregasi seperti yang sudah dipelajari di semester 2 sebelumnya. Select max gaji, select max gaji, habis itu menggunakan alias
gaji terbesar, terus min gaji S gaji terkecil, lalu average gaji S data data gaji from pegawai. Ini menampilkan gaji terbesar, gaji terkecil, dan rata-rata gaji setiap pegawai. Oke, untuk pengerjaan nomor 2 sudah tuntas semua. Sekarang kita lanjut untuk pengerjaan nomor 3. Itu kita membuat database DB ATS Praktikum, lalu membuat tabel seperti berikut ini. Langsung saja kita buat database baru. Klik database DB ATS Praktikum BBD nomor 3. Oke, sudah dibuat di sini. Selanjutnya yaitu kita membuat tabel ini terlebih dahulu sesuai dengan arahannya. Lihat tabel, pertama itu tabel tabel barang, klik tabel barang, eh, ada kode barang, nama, harga beli, harga jual, dan jumlah. Kode barang, kode barang, voucher, voucher 6, di situ not null, plainly key, lalu nama itu voucher 20. Selanjutnya harga beli, harga beli integer 9, harga jual, harga jual integer 9, dan jumlah integer 3. Oke, ada kode barang, nama, harga beli, harga jual, dan jumlah. Selanjutnya, kita akan memasukkan sesuai dengan data yang ada di sini. Saya langsung saja menggunakan tabelnya dan menggunakan fitur insert untuk memasukkannya agar gampang. Ada PEN, pen 001, pensil alis 1000, 1200. Lalu jumlahnya ada 50. Lanjut di LST 001, namanya lem setan, terus 2000, harga belinya, harga jualnya 2200, dan jumlahnya 0. Oke, ini sudah dimasukkan, ini adalah tabelnya. Lanjut kita akan membuat tabel detail pembelian. Lihat tabel detail pembelian. Ada kode barang, merupakan varchar 6 dan not null. Jadi bukan memiliki. Terus ada harga beli itu integer 9. Selanjutnya harga jual integer 9 juga. Lalu jumlah tipe datanya integer 3 x 3, dan yang terakhir yaitu operator dengan tipe data varchar 8. Baik, kita membuat
tabel baru yaitu tabel detail pembelian. Selanjutnya yaitu kita akan membuat trigger seperti berikut ini. Saya langsung saja membuat trigger itu, delimiter, create trigger. Nama triggernya itu stok barang, before, insert on, detail pembelian, terus for each row, begin, jumlah sama dengan if dalam kurung is null, yang is nullnya dicek yaitu adalah jumlah, terus 0 jumlah, ditambah new jumlah, plus bar kode barang sama dengan new kode barang, baru di N dan delimiter. Baik, ini adalah kode untuk delimiternya. Dan kali ini kita akan mengikuti instruksi selanjutnya. Kita melakukan penambahan di data detail barang dengan menggunakan insert saja, yaitu kita menggunakan contohnya insert into lst, menambahkan detail, menambahkan apa tadi? Penambahan data ke tabel detail pembelian. Oke, di ke detail pembelian kita langsung membuat saja insert lst terus 01, terus harga belinya 2.200, jumlahnya 5 dan operatornya admin. Oke. Oh, ini mohon maaf, ada yang salah ini di bagian triggernya. Triggers ini diedit dulu. Ini harusnya jumlah. Oke, kita ulang lagi insert, yaitu tadi lst plus 01, terus 2000, 2200, 5, dan operatornya adalah admin. Nah, lalu dilihat berapakah jumlah LST 001 sekarang di tabel barang. Jumlahnya adalah 5. Dan lakukan penambahan barang lagi sebanyak 10. Jumlah stok barang LST berapa? Kita ke detail pembelian lagi, kita insert, yaitu LST 001, harga LST 001, harga beli 2.000, harga jualnya 2.200 tadi, terus jumlahnya 10, operatornya sama, admin. Kita jalankan dan kita lihat di bagian tabel barang, ini LST-nya menjadi 15. Oke, saya akan beri penjelasan setiap baris trigger yang dibuat dan pahamin. Oke, kita lihat ke triggernya di detail pembelian. Di sini ada pertama, tentunya kalau membuat trigger kita menggunakan create trigger di sini. Maksudnya delimiter terlebih dahulu. Delimiter ini untuk mengawali delimiter menggunakan tanda double garis miring. Lalu ada create trigger untuk membuat trigger bernama stok barang. Lalu ada before insert
before insert ini agar trigger yang dijalankan data itu baru masuk kalau ke tabel detail pembelian. Lalu untuk for each row itu adalah salah satu di bagian trigger yang mana dia triggernya itu berlaku untuk setiap baris data yang dimasukkan. Lalu begin, nah disinilah itulah mengawali kode blok kode perintah yang akan dijalankan mulai dari begin nanti sampai ke end. Lalu kita langsung lihat di sini ada update barang, set jumlah if is null, itu kita mau memperbarui memperbarui kolom jumlah di tabel barang dan kita memastikan apakah stok awalnya itu null atau enggak. Kalau contohnya null, maka kita bikin value-nya nol agar tidak agar kita tetap bisa menghitung secara matematikanya nanti. Lalu kalau contohnya ada, dia tetap kita bikin langsung jumlahnya, masukin value-nya sesuai dengan jumlahnya. Lalu new jumlah ini menambahkan dari yang stok jumlah yang lama, kita tambahkan dengan jumlah yang baru yang sedang diinput. Soalnya new ini merujuk ke tabel detail pembelian yang baru kita input. Where kode barang sama dengan new kode barang. Ini untuk memastikan kalau barang yang dengan kode yang sama yang kita inputkan itu memastikan agar kodenya sama, agar stoknya bisa bertambahnya sesuai dengan barang yang diinginkan. Lalu ada N garis miring ini di sini harusnya ya ada N garis miring dan delimiter ini untuk mengakhiri keseluruhan perintah daripada yang update yang sudah dijalankan tadi dan sekaligus delimiter titik koma untuk menutup triggernya, pembuatan trigger dan delimiternya. Oke, itu untuk pengerjaan nomor 3. Sampai di situ saja. Semua instruksi dari soal ATS praktikum pemrograman basis data sudah saya kerjakan sesuai dengan instruksi dan eh, mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penginputan dan mohon maaf jika terdapat salah kata dalam pengerjaan. Dan sekian video pengerjaan dari saya, Jason Devito dari Terpel 2 Apagi. Terima kasih sudah menyimak. Sekian, terima kasih.